Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini seringkali kita terjebak dalam kesombongan rohani. Kita merasa sudah lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Kita merasa lebih taat dalam melaksanakan perintah Allah, lebih rajin ke gereja, lebih aktif dalam pelayanan, lebih suci, lebih bermoral, lebih peduli pada orang miskin dan terpinggirkan, lebih berjasa, dan lain-lain. Kita merasa paling kudus, lalu dengan gampang meremehkan, mengejek, dan menghakimi orang lain. Banyak di antara kita yang melakukan kebaikan supaya dipuji orang dan mencari dan mendapatkan nama. Dengan kata lain, saudara-saudariku yang terkasih, masih banyak di antara kita hanya beriman di bibir saja, tetapi praktek hidup keagamaan kita jauh dari yang dikehendaki Tuhan. Banyak orang berjanji tetapi tidak melaksanakannya. Akibatnya, sebuah janji sering ditanggapi dengan sikap sinis dan pesimis. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil pada hari ini Yesus mengecam sikap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat karena mereka melakukan kebaikan
hanya supaya dilihat orang, dan kemudian dengan mudah mencap orang lain sebagai orang berdosa atau orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dengan mengecam sikap seperti itu, Yesus hendak mengajak kita untuk membangun cara penghayatan yang baru dalam beriman. Bahwasanya beriman dan mewujudkan nilai-nilai ritual keberimanan kita bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk dipuji orang, dan bukan pula untuk menjadi senjata dalam menghakimi orang lain, melainkan terutama dilandasi oleh semangat kasih akan Tuhan dan sebagai ungkapan syukur atas kasih Allah dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah ini adalah masa rahmat bagi kita. Jika janji pertobatan dan pembaharuan diri benar-benar dapat kita wujudkan dalam hidup kita. Gereja mengharapkan adanya perubahan sikap, tindakan, dan perbuatan, bukan sekedar di bibir saja. Yesus menyindir orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang pandai berkata-kata, pandai mengajar, namun tidak cakap dalam melaksanakan apa yang diajarkannya. Para murid diajak untuk membuka telinga terhadap ajaran-ajaran baik mereka, namun menutup mata atas sikap dan perbuatan mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil kesempatan untuk membaharui diri di masa Prapaskah ini. Tuhan dan gereja telah memberi kesempatan kepada kita, maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Mari berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya berjanji dan berniat dan berteriak Tuhan, Tuhan, tetapi berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Iman kita harus kita wujudkan dalam perbuatan nyata sehari-hari. Maka saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah ini adalah kesempatan bagi kita untuk banyak berbuat baik kepada sesama, berbagi lewat aksi puasa pembangunan, mendekatkan diri kepada Tuhan lewat hidup doa kita, dan melakukan ulah tapa untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Mari kita berjuang dan mengkonkretkannya. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pengajaran yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Jauhkan hidup kami dari kemunafikan dan gampang menghakimi orang lain. Semoga masa Prapaskah ini menjadikan kami semakin dekat denganmu dan mampu membaharui diri kami dan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam diri kami masing-masing, sehingga kami bisa ikut bersukacita pada hari kebangkitan Putramu nanti. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah
dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.